begitu jaksa banding dan saat ini putusannya sudah diputus oleh pengadilan tinggi berpihak kepada para korban yang Terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Hari ini kami ingin menyampaikan putusan banding terkait perkara Indra Kents yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, yang dimana pada tanggal 10 Januari kemarin telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang amar putusannya nanti rekan saya yang bacakan, yang pada intinya putusannya itu berpihak kepada korban, yang putusan awalnya itu kan dirampas oleh negara ya. Nah saat ini rekan saya yang sampaikan inti dari putusannya. Sebelumnya kami mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi, yang mana Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara sebelumnya itu 1240 Pitsus PN Tangerang yang tertanggal 14 November dirubah menjadi putusan nomor 117 ya. 117 Pitsus tahun yang tertanggal 10 Januari 2023, yang mana dalam putusan tersebut sebelumnya itu di barang bukti yang tercatat di nomor urut 220 sampai 258 itu dirampas oleh negara. Nah sekarang dalam putusan Pengadilan Tinggi di Banten ini dikembalikan kepada para korban. Nah hal ini kami sangat mengapresiasi sekali putusan dari Pengadilan Tinggi Banten, yang mana perjuangan atau usaha dari korban yang seharusnya kembali ke korban bisa kembali ke korban lagi. Melihat dari putusan tersebut juga kan menyatakan bahwa Indra Kents terdakwa ini terbukti melakukan penyebaran berita bohong dan penghasutan tersebut dan tindak pidana pencucian uang. Nah makanya dari sini kami sangat mengapresiasi. Di sini juga biarlah jadi pembelajaran buat kita semua masyarakat tentang investasi yang instan ke depannya, supaya tidak ada lagi masyarakat yang tertipu, karena walaupun kembali juga kerugian material di sini, karena ada beberapa korban juga yang tercatat di dalam dakwaan jaksa ini. Ada juga korban yang mengalami kerugian-kerugian lainnya, ya, seperti ada yang depresi, ada yang sampai niat mau bunuh diri, ada yang suami istri sampai bertengkar, ada juga seorang pegawai negeri sipil yang mana uang negara dia gunakan untuk bermain trading binomo ini, yang akhirnya berbuntut pada perkara-perkara korupsi lagi. Jadi kami dari Hukum berharap putusan ini bisa dijalankan, kita sama-sama mengawal hingga sampainya kepada pengembalian dana korban yang akan disita, yang terdapat dalam putusan yang barang bukti 220 dan 258 ini diserahkan kepada para korban. Ya, saya perlu tambahkan bahwa kalaupun kedepannya ada upaya kasasi di Mahkamah Agung oleh Indra Kents, kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk menambah hukumannya yang saat ini 10 tahun menjadi 15 tahun sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Nah tujuannya kenapa? Biar upaya hukum kasasi ini tidak dijadikan alat untuk mengulur-ngulur waktu, supaya proses putusan Pengadilan Tinggi ini tidak ingkar begitu. Jadi kalaupun ada upaya kasasi, kami berharap juga pihak Hakim Agung ini untuk memutus perkara secepat mungkin, mengingat aset sitaan ini baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ini nilainya menyusut dan juga maintenance-nya dibebankan ke negara. Oleh karena itu kami peringatkan kepada Indra Kents supaya mempertimbangkan kembali kalau mau mengajukan upaya kasasi. Jadi sedikit saya tambahkan juga, mungkin kami juga sangat mengapresiasi untuk Kejaksaan Republik Indonesia
melalui Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Mabes Polri, dan lembaga peradilan, yang mana proses pembuktian kebenaran materialnya ini dikumpulkan dan bisa disidangkan dan sampai saat ini saya rasa itu. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Berapa total uang ini Pak yang harus dikembalikan dari Dragens? Ya, jadi total kerugian para korban itu sebesar 83 miliar sekian. Nah, aset yang disita itu ditaksir kurang lebih 50 miliar sekian. Artinya nilai kerugian para korban ini masih jauh lebih besar. Tapi poinnya bukan di situ. Bagaimana putusan ini bisa memberi rasa keadilan bagi para korban, sehingga putusan ini bisa dijadikan jurisprudensi atau acuan bagi putusan-putusan yang lain. Nah, saya kasih contoh begini. Di dalam kasus yang sama binary option ini ada kasusnya Doni Salmanan, ya kan? Yang kemarin juga isunya itu membuat putusannya membuat para korban ini frustasi karena aset yang disita itu dikembalikan ke Doni Salmanan. Nah, artinya kalau di Indra Ken atau di kliennya kami ini, di kasusnya korbannya Indra Ken ini dirampas oleh negara. Nah, kami begitu jaksa banding dan saat ini putusannya sudah diputus oleh pengadilan tinggi berpihak kepada para korban, yang dimana isi putusannya tadi itu dikembalikan ke para korban. Nah, kira-kira seperti itu. Bang, berarti untuk selisihnya 30 dong, 30 ya, M ya? kurang itu gimana? lebih. Nanti rencana itu apa yang mau lakukan lagi? Nah, 30. makanya nanti ini kita tergantung sama pihak Indra Ken apakah melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung atau tidak. Kami berharap supaya dia tidak melakukan upaya hukum. Tujuannya kenapa? Biar proses lelang aset sitaan ini dan pembagian cepat ke para korban. Karena kalau dia mengajukan upaya hukum kasasi kan otomatis butuh waktu lama lagi. Nilai aset baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ini nilainya menyusut begitu ya kan, dan biaya perawatannya juga begitu besar karena kan itu ada mobil-mobil sport mewah dan jam tangan dan rumah dan lain sebagainya. Makanya kami berharap kalaupun dia kasasi, kami minta kepada Hakim Agung untuk menambah hukumannya menjadi 15 tahun biar ajang kasasi ini, upaya hukum kasasi ini tidak dijadikan akal-akalan untuk mengulur waktu. Apa aja sih mungkin yang disita? Yang disita itu jam Richard Mile dari 220 nomor 220, dari nomor 220 ke 258 itu ada beberapa aset ya, mobil, jam tangan, Ferrari, mobil Tesla. Ini ya, saya sedikit bacakan ya. Yang 220 handphone, satu buah jam tangan merek Rolex, satu buah jam tangan merek tidak ada. Satu bidang tanah bangunan berlama di Cemara, satu bidang tanah kendaraan merek Ferrari California, itu ada beberapa ya. Pokoknya sampai 258 berdasarkan putusan ini ya. 258 dari 222 nomor urut 220 sampai 258 itu apa yang tercantum dalam alat bukti dalam proses persidangan itu yang dalam putusan di pengadilan tinggi itu yang dikembalikan sesuai tuntutannya jaksa, di mana sebelumnya jaksa juga menuntut seperti itu bahwa alat bukti nomor 220 sampai 258 itu dikembalikan kepada korban. Karena kenapa begini? Kami melihat memang kan sumber harta kekayaan Indra Ken ini memang berasal dari para korban, tidak ujuk-ujuk datang turun dari langit begitu. Jadi sudah sepantasnya ya kembali ke korban begitu. Ya dibuktikan dengan putusan majelis di banding ya. Nah, ada tindak pidana terbukti, tindak pidana pencucian uangnya juga. Jadi mungkin itu yang jadi dasar juga sampai apa yang dimiliki rakyat sini ya dapat diduga sebagai hasil dari tindak kejahatan seperti itu. Kalau tidak ada banding, kapan bisa dilelang? Tunggu ingkrah dulu upaya hukumnya kita lihat seperti apa. Kami harapannya secepatnya nanti kita koordinasi sama walaupun jaksa ini yang mungkin tidak seberapa lagi ya, tidak sesuai dengan jumlah korban, kerugian korban yang dialami, tapi setidaknya bisa mengembalikan hak-hak korban juga. Nah, perlu saya tambahkan di sini bahwa
korban ini sangat berharap sama aset sitaan ini, karena sebagian besar para korban ini secara ekonomi mereka sudah menderita, sehingga besar harapan mereka, nasib mereka digantungkan sama aset sitaan ini untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka, gitu. Berarti dari para korban sendiri tidak menuntut semua uang dikembalikan, berarti yang penting kembali gitu ya? Iya, nanti kan berdasarkan putusan ini dibagi secara proporsional, begitu. Nanti disesuaikan berapa hasil sitaan yang dilelang itu, jumlah duitnya berapa, itulah yang dibagi sesuai nilai kerugian masing-masing korban. Ya, kira-kira.